kemudian ada kegiatan bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Biasa dilakukan setiap hari Jumat. Sebagai warga sekolah, kita bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan semua murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Pengembangan diri yang dapat saya lakukan diantaranya aktif mengikuti kegiatan seminar, workshop, ataupun webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Ya. Siang. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan melakukan diseminasi apa yang saya dapatkan dari pendidikan program guru penggerak, yang mana saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri. Perkenalkan, Milawati Putri Ramdhani, CGP Angkatan 9. Tujuan pendidikan. Itu tahu gambar siapa? Ki Hajar Dewantara, pintar semua. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini kita sebagai guru itu hanya sebagai among, kita hanya menuntun anak. Anak dari sananya, dari lahir sudah punya kodratnya sendiri-sendiri. Mereka mempunyai minat, bakat sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengarahkan minat anak apa, bakat anak apa supaya bisa berkembang. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah saya, di sekolah kita semua, itu sudah ada penerapan budaya positif. Contohnya kalau setiap pagi ada apa Bapak Ibu? Pembiasaan ngaji bareng, terus
baris saat masuk kelas. Selain itu, salim sama bapak ibu guru. Itu merupakan budaya positif yang sudah kita terapkan. Konsep utama budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol sebagai guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Coba, kita akan melakukan permainan. Cobalah buka. Coba Bapak Ibu Guru genggam tangan kanan Bapak Ibu Guru. Bayangkan dalam genggaman itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu Guru. Coba Pak Erno. Pak Erno sudah membayangkan genggaman yang ada di tangan Pak Erno itu apa? Sudah? Sudah. Saya bayangkan genggaman yang ada pada Jangan disebut ya, bayangkan dulu. Coba Pak Erno, boleh tidak saya intip saja sedikit apa yang digenggam? Apa yang digenggam? Boleh tidak sedikit saja? Apa yang digenggam ya? Tak intip sitik, boleh Pak? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh? Yakin? Ya. Sesuatu yang berharga boleh saya lihat? Boleh. Boleh. Coba kalau Pak Ato, coba. Benar ya Pak? Oke. Terima kasih. Pak Ato. Oke. Yang digenggam sudah dibayangkan? Sudah. Sudah. Boleh intip sedikit? Enggak boleh. Nggak boleh. Tak tuker uang sebanyak saket Pak. Boleh nggak? Sama sekali tidak boleh. Tidak boleh. Kalau saya ganti dengan rumah seharga 1 miliar boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus saya mau merayu Pak Ato. Kira-kira nanti rayuannya berhasil nggak ya? Rayunya apa terus? Ato, Ya. tahu nggak perbedaan Pak Ato itu sama sinar matahari? Kalau saya tidak bisa bersinar, kalau matahari bisa bersinar. Kalau sinar matahari menerangi dunia, kalau Pak Ato menerangi kehidupan saya. Boleh tidak lihat dikit aja? Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Terima kasih ya Pak ya. Coba Pak Irno kira-kira alasannya apa? Kenapa kok saya boleh mengintip? Ya, karena saya selalu terbuka. Selalu terbuka. Kalau Pak Ato alasannya apa? Berpegang teguh pada genggamannya itu. Saya berpegang teguh pada pendirian karena ini privasi, rahasia pribadi. Pak Ato berpegang teguh pada pendirian karena privasi, rahasia pribadi. Kalau menurut Bu Aminah, yang paling benar itu dari Pak Kerno atau Pak Ato, Bu? Pak Kerno tadi membiarkan saya mengintip sesuatu yang sangat berharga karena alasannya karena saya terbuka dengan siapa saja. Kalau Pak Ato alasannya dia
dia berpegang teguh pada pendiriannya? Monggo. Kalau menurut saya berpegang teguh pada Pak Atok. Soalnya sesuatu masalah apa yang mungkin tidak boleh orang lain tahu. Ya, kalau Bu Tuti kira-kira mana ya? Saya lebih ke Pak Atok. Bu Tuti Kita juga harus tahu. tetap bisa mempertahankan prinsip kita tanpa boleh ada orang yang tahu rahasia itu. Oke, kalau Bu Isna silahkan. Kalau saya juga pendapat sama Ahok, karena sesuatu hal yang menjadi prinsip atau rahasia kita harus kita sembunyikan sendiri. Oke, sekarang Mas Gunawan, coba pilih yang mana? Saya pilih sama Pak Atok karena sesuatu yang mempengaruhi diri kita kan hal pribadi itu tak boleh diubah. Jadi banyak yang setuju sama Pak Atok. Saya juga sependapat. Karena hal yang sangat berharga bagi kita, kita sendiri yang menentukan posisi kontrol kita. Kita memperbolehkan orang lain melihat atau tidak, padahal itu suatu yang berharga sekali. Mau ditukar dengan berapapun jumlahnya, uang 1 truk, terus rumah 1 miliar, itu masih berpegang teguh pada pendirian. Nggih, Pak Kenang, nggih? Oke, siap. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dari teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif. Apa sih makna disiplin? Coba, siapa yang tahu makna disiplin itu seperti apa sih? Pak Kerma mungkin? Yo. Disiplin berarti tanggung jawab dan konsekuensi. Menurut Pak Kerma, disiplin berarti tanggung jawab dan konsekuensi. Ada pendapat lain? Silakan. Disiplin menurut saya taat pada aturan. Disiplin taat pada aturan. Kalau Pak Anto, monggo. Disiplin adalah kesadaran individu untuk mencapai kesuksesan. Disiplin adalah kesadaran individu untuk mencapai kesuksesan. Ya, menurut pendapat dari teman-teman udah cukup bagus, tapi di sini saya akan merangkumnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, di budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalnya, kita berangkat pagi, kita masuk jam 7, ya, berangkat jam setengah 7. Kita melakukan disiplin karena kita ingin dipuji. Nah, itu salah satu contoh disiplin. Dengan kecenderungan umum, kita ingin dihargai. Kemudian ada juga yang berpendapat disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ada makan,
manusia pasti ingin disayang. Oke, Pak Firman, Betul. betul. Yang ketiga, kebebasan, di mana setiap manusia pasti tidak ingin dikekang, diatur. Oke. Terus yang keempat, kesenangan, dan yang kelima, penguasaan. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, kita berpikir, kalau kita tidak melakukan hal A, kira-kira apa yang terjadi ya? Dampak bagi kita apa ya? Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi tidak ikhlas. Misalnya kayak tadi ya, saya datang pagi-pagi, kira-kira saya akan dapat pujian atau enggak ya? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, motivasi internal, tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi misalnya saja, saya datang pagi itu karena saya ingin menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kita menghargai diri kita sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau hukuman ini biasanya bersifat fisik. Misalnya, anak-anak itu tidak mengerjakan PR, kita suruh lari keliling lapangan 5 kali. Terus yang konsekuensi, ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Coba, ini ada 2 kalimat, termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba. Hukuman. Yang hukuman yang mana Pak Erno? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ini karena hubungan fisik, maka karena dia terlambat datang ke sekolah, maka dukung fisiknya lari lapangan basket 2 kali. Ya. Setuju dengan pendapat Pak Erno? Yang lain? Setuju. Kalau yang bawahnya, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Apa? Konsekuensi yang tahu alasannya, monggo Permina. Karena kalau anak-anak mencolek di meja tulis harus ditangkap misalnya. Karena anak-anak saat melakukan tindakan harus membersihkannya atau menerima konsekuensi apa yang dibuat. Ini ada beberapa kasus. Kasus yang pertama, itu siswa sering tidak mengerjakan PR. Bentuk hukumannya itu guru menyuruh murid untuk berdiri di luar kelas selama pelajaran berlangsung. Kalau bentuk konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebelum masuk kelas. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Berikut 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah.
yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang kelima manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus murid yang berlari menabrak teman. Sebagai penghukum, lari keliling lapangan 5 putaran. Mungkin ada contoh lain, Pak Darmo monggo. Kalau ada kasus lari menabrak teman, itu kita sebagai guru dalam posisi penghukum itu yang bagaimana? Itu ada contoh misalnya lari keliling lapangan 5 putaran. Mungkin ada yang lain. Ya, selain itu mungkin disuruh dia menyanyi sambil berjoget-joget. Menyanyi sambil berjoget itu juga posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Tuh contohnya, apa kamu tidak kasihan melihat Lucy menangis? Kebetulan namanya Lucy yang ditabrak tadi menangis. Jadi guru bertanya kepada siswa, apa kamu tidak kasihan melihat Lucy menangis? Mungkin yang lain monggo silahkan. Pak Hato, pembuat rasa bersalah selain itu Pak. Apa kamu tidak merasa punya perasaan temanmu lari kamu jegal nggak dia jatuh? Apa kamu tidak punya perasaan temanmu lari kamu jegal sehingga dia jatuh? Bisa? Bisa? Tapi ditabrak, Ya. Misalnya. Oke, Pak Darmo, silakan. Coba rasakan bagaimana seandainya kamu yang ditabrak atau yang tertabrak. Sakit tidak kira-kira? Kamu nangis atau tidak? Nah, ini makanya jangan nabrak temanmu. Sekarang kamu lihat itu, temanmu sedang nangis. Gimana perasaanmu? Oke, siap. Siap, makasih ya. Terus yang sebagai teman, Bu Guru tahu kamu tidak sengaja menabrak Lucy. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat Lucy berhenti menangis? Ini guru sebagai teman, kita berkata halus kepada anak. Kemudian kita berusaha untuk menasehati anak tersebut. Sebagai pemantau, kita hanya memantau dulu kejadiannya. Kesepakatan kelas mana yang belum kamu lakukan, kita bisa tanya ke anak. Setelah kejadian itu, kita tanya ke anak kesepakatan kelas yang belum dia lakukan. Sebagai manajer, di sini kita bertanya kepada anak, mengklarifikasi dulu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira anak itu sadar tidak yang dilakukan itu salah atau benar? Nah, setelah itu kita bisa tanyakan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya, dan jadi dia berpikir sendiri bagaimana dia harus memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen tahun 1988, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kegiatan membuat keyakinan kelas yang pertama, kita berdiskusi tentang peraturan yang ada di sekolah kita dulu. Kemudian yang kedua, kita berdiskusi dengan anak untuk merumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan. Yang ketiga, kita bisa menempelkan hasil diskusi mengenai keyakinan di kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima,
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Nah, ini salah satu contoh segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ini tadi segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sebagai guru harus dapat menstabilkan identitas anak apabila anak itu melakukan kesalahan dengan beberapa bantuan kalimat. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Terus, dan kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita tanyakan dengan murid kita yang melakukan kesalahan dengan kata bantu kalimat seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan.
itu tadi sedikit cuplikan mengenai kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Nanti bisa Bapak Ibu guru ambil pelajaran. Misalnya ada anak didik kita yang berbuat suatu kesalahan, kita tidak langsung menghukumnya, tapi kita menanyai dulu apa yang dilakukannya itu benar atau salah, kemudian mengapa dia melakukannya, kemudian keyakinan kelas apa yang dia langgar, terus apa yang dia lakukan selanjutnya. Jadi anak didik itu berusaha menggali kesalahannya sendiri dan sadar akan kesalahan yang dilakukan. Setelah itu dia mengetahui dengan sendirinya, oh setelah ini aku harus berbuat seperti apa toh. Jadi anak didik itu sadar. Mungkin sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan saya persilahkan, monggo. Oke, monggo Bu Tutik. Saya mau bertanya tentang perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas itu apa perbedaannya? Oh iya, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya sudah dibuat oleh atasan, sudah dibuat oleh guru, terus murid hanya tahu dia harus mentaati peraturan itu. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama dengan murid, kita berdiskusi dengan murid, kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati. Jadi murid itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, gitu Bu. Monggo yang lain. Pak Erno monggo. Rasanya tadi jelas dulu kan? Oke, siap. Mungkin atau silakan. Keyakinan kelas satu dibuat berdasarkan diskusi siswa-siswa, gitu ya. Ya. Diskusi siswa sama guru, Pak. Oke. Jika gurunya yang melanggar kesepakatan itu gimana? Itu kan keyakinan kelas kita. Apabila guru itu kan sebagai contoh. Nah, contoh bagi anak didik kita. Masa ya awake dhewe melanggar? Masa ya awake dhewe ra izin? Nah, misalnya ada peraturan tentang datang tepat waktu, ya. Kita sebagai guru juga harus disiplin waktu memberikan contoh kepada anak-anak. Terus ada juga kaitannya tentang keyakinan tidak mengerjakan PR. Ya, keyakinan kelas tidak mengerjakan PR. Masa yang untuk PR ya gurunya? Nah, itu kan pasti murid ya. Terus kata-kata keyakinan kelas itu biasanya positif. Misalnya tadi tidak mengerjakan PR, itu bukan kata-kata keyakinan kelas. Jadi harus diubah dengan tanda kutip dengan kata-kata yang positif. Misalnya saja PR dikerjakan di rumah. Jadi dengan kata-kata yang positif dalam membuat keyakinan kelas. Maksud Bapak? Dari saya apa Bu? Oke, monggo. Menindaklanjuti usulan dari Pak Tok tadi. Oke. Seandainya guru yang melanggar peraturan bagaimana kan itu? Ya. Ya, kita sebagai guru, apalagi seperti saya, rumahnya jauh. Barangkali di jalan itu ya jalannya macet atau apa, ada halangan di jalan atau ban kempos atau bocor, kan terpaksa harus ngambil ban dulu atau menggunakan ban dulu. Nah itu kan sesuatu kesalahan yang tidak disengaja, ya kadang-kadang. Dan sebaiknya kita sebagai guru, sebagai konsekuensi kita, karena sudah dibuat keyakinan kelas, maka guru ya sewajarnya untuk minta maaf kepada siswa. Terus terang saja, maaf anak-anak, Pak Guru tadi terlambat karena sepedanya bocor di jalan, Pak Guru harus mengendalikan dulu. Ini sebagai konsekuensi guru karena sudah dibuat kesepakatan tadi di kelas tadi. Ini salah satu contoh. Seandainya guru melakukan kesalahan, kita harus konsekuensi, tanggung jawab, harus minta maaf juga. Alasannya juga harus kita sampaikan kepada siswa gitu. Berarti seimbang gitu. Terima kasih. Siap Pak. Terima kasih atas tambahannya ya. Benar banget Pak Erno. Kita sebagai guru juga harus konsekuensi. Kita menerangkan kepada anak alasan kita apabila kita melakukan kesalahan dan berani mengucapkan kata maaf.
tidak egois, tidak mau menang sendiri sama anak-anak ya. Mungkin ada yang lain, monggo saya persilakan. Sudah? Fix? Oke. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga sedikit paparan dari saya bisa menambah wawasan, bisa kita terapkan dalam kelas kita masing-masing. Kita buat sekolah ini menjadi lebih maju. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipindah ya. Silakan masuk Rafa. Coba, udah rileks? Nah, sekarang guru mau tanya. Rafa tahu tidak, Bu Guru, Bu Putri itu panggil Rafa ke sini? Ya tahu Bu, Ya tahu. Kenapa kira-kira? karena saya datang terlambat Bu. Nah, Rafa datang terlambat karena apa toh kok datang terlambat? Karena saya tadi malam tidur kemalaman, tadi bangun kesiangan Bu. Nah, seharusnya kita itu ya Pak ya, sebagai pelajar harus tidur jangan malam-malam biar bangunnya tidak kesiangan ya. Ya Bu, Ya, kira-kira yang dilakukan Rafa itu benar atau salah? salah Bu. Salah, coba. Kalau salah, kemarin kita sudah bikin kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelasnya masih ingat tidak? Masih Bu, Apa coba? di antaranya harus disiplin. Nah, kesepakatan kelas kita diantaranya harus disiplin ya. Terus Bu Guru ingin tahu yang akan dilakukan Rafa selanjutnya apa? Saya minta maaf Bu, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan lebih baik lagi dalam disiplin waktu. Nah, janji harus ditepati ya. Ya. Jadi tidak diulangi lagi, tidur jangan larut malam dan disiplin waktu. Siap? Siap. Oke, terima kasih ya Pak ya. Perasaan setelah melakukan restitusi, saya sangat senang karena diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya sama Bu Putri. Saya berjanji akan lebih baik dalam disiplin waktu. Terima kasih. Siapa ya? Oh iya, Vivi silahkan masuk. Silahkan duduk. Coba nggak usah tegang-tegang, relax aja ya. Coba Bu Guru mau tanya. Vivi tahu tidak kenapa Bu Guru panggil Vivi ke sini? Iya, tahu Bu, karena saya pas ulangan mencoret. Oh, Vivi tahu pas ulangan mencontek. Kira-kira kenapa Vivi saat ulangan itu mencontek itu kenapa? Atau Bu Guru ingin tahu alasannya? Karena saya tadi malam tidak belajar, lupa kalau ada ulangan. Nah, seharusnya sebagai pelajar, Vivi harus belajar setiap hari ya. Ya Bu. Nah, tanpa memandang adanya ulangan atau tidak ada ulangan. Jadi Vivi harus rajin belajar ya. Nah, Vivi, Bu Guru ingin tahu kira-kira yang dilakukan Vivi, menurut Vivi itu benar atau salah?
berprestasi, raih mimpi hingga nanti, kejar harapan dan semua akan bersama kita di kota ini. Bantu Projo Taman Sari, bersih aman sehat asri, karena kota ini telah teruji potensi gudangnya prestasi.
dan semua